Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil presentasi tugas kami. Di sini kami memilih yang namanya sistem AC window atau kepanjangannya yaitu window unit. Di sini kami beranggotakan beberapa orang, salah satunya saya Didi Gunawan, Dimas Aditya Atmaja, Putri Saputra, Aditya Prasetyo, dan salah satunya itu Rajib Garabi. Sebelum mempresentasikan hasil tugas kami, di sini saya akan menjelaskan apa itu AC window. AC window adalah AC yang semua komponen AC seperti filter udara, evaporator, blower, kompresor, kondenser, refrigerant, filter, expansion valve, dan control unit terpasang pada satu base plate. Kemudian base plate beserta semua komponen AC tersebut dimasukkan ke dalam kotak plat sehingga jadi satu unit yang kompak. AC window merupakan unit yang mengimplementasikan pengondisian udara pada ruangan kecil. Unit AC ini dibuat dengan ukuran kecil sesuai ukuran jendela sehingga mudah dipasang. Setelah dipasang, AC disambungkan ke stop kotak dan dinyalakan, maka ruangan akan segera dingin. Kemudian saja NPM 19/14/31/025 ingin menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan AC window. Kelebihan seperti namanya AC window yang berangkat misalnya langsung di jendela lalu bergantung pada jenis yang ada. Salah satu keuntungan utama untuk jenis AC adalah bahwa hal ini tidak diambil untuk setiap ruangan lantai. Anda menginstal sekali dan Anda harus sudah selesai. Ini akan melampiaskan melalui unit belakang unit yang merupakan bagian mencuat luar. AC window juga sangat hemat energi, sama seperti AC portable. Kemudian jendela kemungkinan Anda untuk meninggalkan satu area tertentu dari rumah Anda memberikan Anda kesempatan untuk menyimpan uang pada tagihan energi Anda. Untuk efisiensi yang lebih maksimum, Anda harus mempertimbangkan nilai unit energi start karena masih banyak tersedia untuk konsumen. Dan untuk kekurangan, salah satu kelemahan unit dari nyala AC ini adalah bahwa pilihan Anda terbatas pada ukuran dan bentuk jendela Anda. Karena ini mungkin lebih sulit untuk menemukan unit yang tepat untuk Anda. Mungkin terlalu besar atau terlalu kecil. Atau mungkin tidak memiliki kekuatan pendinginan cukup untuk secara efektif mendinginkan ruangan yang Anda inginkan. Bagi kebanyakan orang, ini masalah yang dapat mudah diselesaikan dengan melakukan pengukuran dari jendela, mengetahui ukuran area di mana unit akan dipasang dan melakukan penelitian penyeluruh. Kerugian lain yang umum adalah bahwa karena AC jenis dipasang langsung di jendela, Anda akan dipaksa untuk menyerap pandangan dan cahaya alami yang masuk dari jendela itu. Kemudian jika untuk memutuskan untuk pergi dengan unit melalui dinding, Anda tidak akan kehilangan pandangan cahaya alami yang besar sampai saat menyadari Anda harus menyewa seorang profesional untuk memotong lubang dinding rumah Anda agar unit bisa dipasang. Kelemahan lainnya yang dapat mempengaruhi Anda bahwa beberapa asosiasi rumah mencegah Anda dari menginstal AC jendela. Nama saya Putri Saputra, NPM 19/14/31/0055. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja sistem AC window. AC window terdiri dari beberapa komponen yang saling terintegrasi, antara lain 1. Kompresor, dan yang kedua katup ekspansi, ketiga kondensor atau kumparan pipa panas, yang keempat evaporator atau kumparan pipa pendingin, 5. Kipas angin, dan yang keenam unit kontrol. Cara kerja AC Windows yang pertama, dalam AC Windows ini memiliki beberapa kipas yang digunakan sebagai alat yang berfungsi untuk mendorong udara dari luar agar masuk ke bagian kondensor.
Di sini jelas bahwa ada proses penyerapan udara panas dari luar sebagai tahapan atau dalam prinsip kerja dari AC window. Selain itu, secara mekanis sendiri, proses ini sebenarnya merupakan sistem operasional yang berperan untuk melepaskan gas refrigeran atau bahan pendingin sebagai pada AC biasa. Nantinya hasil dari proses yang dilepaskan tersebut akan didorong ke sistem komponen evaporator sebagai tahapan untuk mengubah suhu panas refrigeran tersebut untuk diubah ke suhu dingin. Tahapan ini tentu saja menjadi bagian utama karena ada proses perubahan suhu yang nantinya akan digunakan untuk mendinginkan ruang dengan ukuran skala kecil. Di mana setelah memasuki bagian ini, maka nantinya gas refrigeran tersebut akan dihembuskan keluar ruangan sampai merata agar udara dalam ruangan berubah menjadi dingin. Tentu saja proses tersebut terjadi dalam tahapan yang cukup sederhana, yaitu dari suhu panas kemudian diubah menjadi cairan, kemudian didinginkan, dan diubah menjadi uap yang dingin untuk menghembuskan keluar. Dengan kata lain, AC window ini memiliki sistem yang mana sebagai alat untuk mengubah suhu panas di dalam ruangan menjadi udara yang dingin. Mungkin itu penjelasan dari cara kerja AC window. Terima kasih. Baik, saya Aditya Prasetyo. Saya akan menjelaskan tentang besaran kebutuhan energi listrik AC window. Jadi, besaran energi pada AC window itu, kalau untuk yang AC window setengah PK itu membutuhkan energi listrik sekitar 360 watt. Sedangkan kalau AC window yang 1 PK itu membutuhkan energi listrik kira-kira 660 sampai 900 watt. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang besaran kebutuhan ruang untuk mesin atau AC window. AC jenis ini terlihat menyatu dengan bagian jendela ruangan. Umumnya AC window ini diletakkan di bawah jendela. Nah, AC window yang setengah PK itu ukurannya 498 kali 472 kali 368 mm. Sedangkan AC window yang 1 PK itu berukuran 602 kali 602 kali 428 mm. Loading. Loading. Presentasi dari kelompok saya yaitu mengenai sistem AC window. Ya, setelah penjelasan dari teman saya mengenai besaran kebutuhan ruang untuk mesin atau AC window, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bangunan atau ruang yang tepat menggunakan sistem AC window. Nah, jadi AC window jenis ini menyatu dengan bagian jendela ruangan, maka AC window ini sangat tepat digunakan pada ruangan yang memiliki jendela khusus seperti kamar tidur, ruang belajar, atau ruang kerja. Nah, kita tahu sendiri di sini AC window itu lebih fleksibel untuk instalasinya, kemudian untuk dicari di pasaran juga lebih mudah. Terus untuk maintenance-nya juga teknis-teknisnya sudah banyak yang memahami tentang AC window ini. Jadi kenapa AC window ini sudah banyak di pasaran gitu kan. Nah, dan untuk fungsi bangunan dan ruangan yang tepat itu memang
untuk di kamar tidur dan ruang belajar atau ruang kerja itu memang sangat tepat sekali kita menggunakan AC window. Nah, setelah itu kita lihat foto sistem AC window ini seperti ini ya. Nah, di situ ada gambar yang menjelaskan tentang kompresor dari AC window ini ya, dan AC-nya. Jadi dia sudah menyatu gitu kan. Jadi lebih praktis gitu kan, dan lebih hemat ruangan gitu. Cocok untuk ruangan kecil. Nah, seperti di situ. Jadi langsung di jendela situ ya. Jadi tidak memakan ruang gitu AC window ini. Nah, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, silakan. Dari kelompok lain ada pertanyaan? Ini kelompok berapa tadi namanya? Tapi ada nama tadi. Kelompok 1, Bu. Kelompok 1 ya. Kadafi, Fikri, Kevin. Nggak ada pertanyaan? Saya mau tanya, Bu. Silakan, Nur Indra. Gini, Bang, tentang masalah AC window itu. AC window itu berarti dia AC yang menyatu dengan jendela ya kan? Nah, tadi Abang bilang bahwa AC-nya itu diletakkan di bawah jendela. Nah, berarti posisi AC-nya dia berada di bawah. Apa perbedaannya AC yang diletakkan di atas sama di bawah? Itu. Pertama, baru keduanya gini. Misalnya lah kalau kita udah mendesain jendelanya seperti itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus nanti kita letakkan AC-nya, berarti kita harus ini mendesain ulang jendela yang sudah ada kan untuk diletakkan di AC-nya itu. Itu kalau menurut saya sih itu kurang ini, lebih ribet lah daripada AC-AC yang biasanya yang di atas gitu. Itu Bu saja yang saya tanyakan. Oke, kelompok 1 bisa menjawab. Kita lihat gambarnya ya. Ya, ini ya gambarnya ya. Kalau diletakkan di atas dan di bawah apa bedanya? Kemudian apakah jendelanya harus dirombak kalau dipasang ini? Selamat malam, Bu. Saya dari kelompok 1, atas nama Rajib Gaddafi, akan menjawab pertanyaan dari Nur Indra. Ya, Nah, jadi yang dimaksud Nur Indra tadi, kalau misalkan perbedaan itu yang diletakin di bawah dengan di atas itu, sebenarnya kalau AC window ini kurang lebih konsepnya seperti portable, Bu. Cuman ini memang yang didesain untuk diletakkan di jendela, Bu. Jadi memang kalau kita ingin menggunakan AC window ini udah memang didesain khusus jendelanya untuk menggunakan AC window ini gitu, Bu. Nah, jadi sebenarnya ini mirip dengan AC portable, Bu, konsepnya. AC window ini diciptakan gitu, Bu. Cuman yang bisa diletakkan di jendela. Jadi yang kalau misalkan kayak kamar 3x3 itu kan sudah sempit gitu kan, Bu. Nah, jadi kalau dipakai AC window itu kan jadi tidak semakin sempit gitu, Bu, untuk di bawah itu seperti portable. Nah, kalau misalkan bedanya untuk yang konvensional kayak yang AC biasa itu memang lebih mudah lagi karena aplikasinya juga cuman bobo dinding sedikit aja kan, Bu. Sekitar diameternya mungkin 3 inci, kurang lebih sebesar itu. Jadi ini sebenarnya konsepnya sebagai portable aja nih, Bang Nur Indra. Memang kalau untuk
AC Windows ini, kalau misalnya kita awalnya sudah mendesain jendelanya itu tidak untuk AC window, memang harus ada perombakan sedikit gitu Bu, untuk dudukan AC window ini. Cuman untuk pegangannya kayak gitu sih Bu. Jadi kalau untuk yang di atas sama yang ini bedanya tuh di konsep pemasangannya aja gitu dan fungsinya gitu sih Bu. Itu aja Bang Nur Indra. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa saya jawab lagi. Kalau misalnya kurang puas bisa ditanyakan lagi. Gimana Ali? Gini, Nur Indra, gimana? Cukup jelas? ya, Bu. Kalau misalnya lah kita buat AC di atas kan otomatis kan udara dari atas kan langsung menuju ke kita, gitu kan? Kalau misalnya lah kalau kita pasang di bawah itu apakah langsung menyebar atau gimana gitu? Karena kan kalau misalnya di atas dia kan otomatis langsung menyebar, jangkauannya luas gitu. Itu sistemnya gimana gitu? Mana yang lebih baik maksudnya Indra ya? Nur Indra ya? Di bawah atau di atas? Mana lebih baik itu? Mana yang lebih cepat dingin gitulah, atau tergantung AC-nya, merek AC-nya atau gimana gitu? Untuk kalau cepat dingin atau enggaknya itu tergantung satu merek AC, kedua karena itu kan kalau merek AC itu kan berbeda-beda kualitasnya segala macamnya gitu, dan gitu harus tepat kita perhitungan antara AC-nya berapa PK dengan luasan ruangan yang ingin kita dinginkan gitu. Jadi kalau misalkan kayak 3x3 kita taruh 1 PK sudah pasti lebih cepat dingin dibandingkan yang setengah PK. Cuman kalau untuk yang di atas sama yang di bawah, daya sebarnya itu sebenarnya kurang lebih nggak jauh beda ya, karena sistem AC ini kan dia bukan hanya hembusan angin aja, cuman di situ kan sudah ada namanya freon ya, memang untuk mendinginkan udara yang ada di ruangan itu gitu. Jadi tanpa ada bantuan freon juga mau hasilnya itu di atas, di bawah, ya itu sama aja, pasti lama dinginnya gitu. Nah untuk memang kalau memang kita langsung mau kena anginnya, memang ya efektif di atas, karena biasa kan kalau kayak lemari-lemari atau barang-barang itu kan pasti letaknya di bawah, jadi AC-nya itu tidak ketutupan barang-barang tersebut gitu. Beda cerita kalau memang AC-nya diletakin di bawah, banyak barang-barang yang di bawah itu bakal tertutup. Cuman kalau masalah dinginnya lama atau enggak itu banyak ininya perhitungannya lah gitu, banyak nggak bisa dibilang ini karena AC-nya nggak dingin atau ini AC-nya nggak bagus, merek ini nggak bagus, nggak itu sih, banyak faktor yang bisa membuat itu cepat atau lambat dinginnya gitu sih. Terima kasih. Ya. Cukup jelas saya kira ya pendapatnya Kak Davi dalam menjelaskan, logis ya, prinsipnya logis, apakah di atas atau di bawah. Tadi alasannya kan kemudahan pemasangan ya. Ya kalau di bawah dia bisa menopang, kalau dibuat di atas tentu ada harus tambahan penguatan lagi. Jadi ini AC-nya memang AC window ini mungkin jarang ya kita lihat di pasar ya. Kita seringnya lihatnya AC split ya. Nah, hanya saja keunggulannya kalau di gambar ini dia menyatu gitu, tidak ada AC yang di luar dan di dalam tapi satu kesatuan. Ya benar. Seperti AC portable cuma ditempelin di jendela ya. Saya kira sudah cukup ya, Nur Indra, penjelasannya juga cukup baik dan nampak ya menguasai. Oke, ini akan berakhir Zoom-nya dalam waktu sekitar nggak sampai 5 menit lagi. Kalian mau kita lanjutkan lagi di 1 kali sesi Zoom? Bu, saya izin pulang ya, Bu. Masih di kantor. Tadi yang mau presentasi siapa? Sudah cukup ya? Baik, oke. Ini saya tampilkan dulu, jadi ini tinggal 6 menit lagi saya tampilkan, nanti kalian baca aja mata kuliah, ujian dulu deh ya, ujian aja dulu. Ujiannya nanti seperti ini soalnya. Ini kelihatan sharing saya? Halo?
Kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Kelihatan ya. Jadi di-upload jawaban ujian akhir semesternya dalam Google Drive yang dapat diakses. Kemudian videonya di YouTube yang juga dapat diakses, dikasih hashtag ya. Kemudian buat presentasi dalam bentuk PowerPoint yang bisa disimpan di Google Drive. Dan tautan video dan YouTube. Nah, ujian kita adalah dalam bentuk pertemuan tatap muka. Namun yang soft copy tetap kalian lakukan seperti ini. Itu bisa dipahami ya. Jadi ada pengumpulan hard copy, ada soft copy. Bisa? Bisa. Ini untuk UAS ya, Bu? Iya. Itu UASnya online atau? Tatap muka, offline. Katanya anak malam dia online. Oh iya, kalian anak malam ya? Oh ya, saya lupa. Ya, kalau kalian anak malam berarti online. Maka jawabannya tugasnya semua di e-learning ya. Iya, di e-learning Didik baca, Bu. Di e-learning, kalian jawab di e-learning masing-masing. Walaupun tugas kelompok, tidak ada perwakilan. Pengerjaannya yang kelompok, jawaban UASnya tetap masing-masing. Bisa? Kalau tadi yang tidak sanggup kerja kelompok, dibuat di dalam kelompoknya hanya satu orang yang bekerja. Boleh. Daripada saya melihat ini ya, kalian tidak memahami. Ya, tadi siapa tadi namanya itu? Rani, Bu. Rani ya. Rani, kalau mau belajar khusus masih ada waktu sebelum UAS, kamu boleh minta waktu saya. Juga kelompok Ya, kalian. Bu. Terima kasih, Bu. Kemudian tugas individual, ini ya, mendokumentasikan peralatan kebakaran yang ada di sekitar ruang publik, bisa kampus, bisa mall, bisa jalan umum ya, tapi wajah kalian ada satu di situ ya. Supaya kalian lebih awas ya terhadap fasilitas kebakaran di Kota Medan. Jadi kalau ada kebakaran, mana peralatan-peralatan di sekitarnya yang membantu kalian selamat. Ini bisa dipahami? Ini ngumpulin foto ya. Sudah? Ada pertanyaan? Cukup? Waktu kita tinggal 3 menit lagi. Lanjut. Kemudian ini presentasi video dan tugas kelompok Anda yang ini yang tadi sudah ada yang presentasi ya, ada AC window, AC split paket. Nah, silakan dilanjutkan bagi yang belum presentasi. Kemudian membuat presentasi dan video tugas kelompok mengenai penangkal petir, transportasi vertikal, elevator atau lift, dan transportasi eskalator, ya, transportasi vertikal travelator. Boleh pilih salah satu materinya, pilih salah satu untuk satu kelompok. Berarti Bu, materi kami kan nggak bisa diambil lagi sama yang lain. Iya, jangan ada yang sama. Ini kelompok kalian ada 5 ya. Berarti kan sesuai ini aja Bu, sesuai kelompok Ya. yang awal aja Bu. 1, 2, 3, 4 ya. Tadi kelompok 5 tadi yang bermasalah ya. Kalian bagi masing-masing. 1, 2, 3. Kalian ya kalau membagi ini juga begaduh, ya sudah. Saya kasih nilai, tidak ada nilai aja untuk kalian ya, Rani ya. Ya, ini maksudnya gimana, Bu? Yang pembagiannya, Bu? Kalian kelompok 5 kan? Iya, Bu. Nah, silakan pilih tuh kelompok 5 yang 3 orang ini. Di antara 1, 2, 3, 4 ini jangan ada yang sama. Oh iya, Bu. Oke. Nah, kelompok 1 ambil yang 1, kelompok 2 ambil yang poin 2, kelompok 3 poin 3 itu eskalator, kelompok 4 travelator, kelompok 5 ada 3 ya, ada 3 karena kelompoknya 3 orang. Oke. Nah, nomor 2 dan 3 akan dipresentasikan di saat UAS secara acak ya. Jadi karena waktunya mungkin nggak cukup, saya akan minta kalian untuk menampilkan. Jadi kita ada pertemuan seperti ini di saat ujian.
online ya, online. Berarti Bisa? nggak dari. Oke, udah. Gimana, Dimas? Siapa Dimas tadi? Nggak yang nomor 3 nih, Bu. Mm-mm. Ya, Kan silakan. kami kan kelompok 1 nih, Bu. Ya, Berarti kan penangkal petir. Jadi itu perlu diupload ke YouTube lagi nggak? Atau langsung Zoom gini, Bu? upload ke YouTube aja. Karena kalian nanti kesulitan kalau presentasi. Kalau presentasinya nanti Oh, kalian yang dapat giliran, biar saya aja yang sharing. Jadi nggak ada masalah teknis. kayak tadi ya, Bu ya. Ya, kayak tadi aja. Oke, bisa dipahami ya? Ini nanti soalnya akan saya share, jadi kalian sudah bisa mempersiapkan ujian akhir semesternya. Bu, saya mau tanya. Silakan. Yang nomor 4 itu berarti kan salah satu video kami ditampilkan gitu kan? Iya. Nah, berarti yang soal AC kan kami udah berarti, atau video yang penangkal listrik aja yang kami tampilkan gitu, Bu? Tugas kalian, iya, yang poin 3 itu nanti yang terutama dipilih. Oh, ya Bu. Nanti Kasih, Bu. ingatkan saya ya, biar kalian tidak double presentasi. Oke, Bu. UASnya kapan kira-kira, Bu? Januari, mulai 17 Januari kalau saya tidak salah ya, di tanggal ini kalian ujian